Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Samlana Setiawan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia dan dunia. Untuk di Indonesia yaitu lingkupnya dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Nah, untuk yang pertama memasuki pendahuluan yaitu apa itu hukum ketenagakerjaan, yaitu adalah salah satu bidang hukum yang berkembang pesat di mana seiring dengan berjalannya dinamika globalisasi dan transformasi ekonomi itu menjadi sangat penting, di mana tenaga kerja sekarang itu membutuhkan adanya hukum di dalamnya untuk menaungi apa yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Nah, langsung lanjut aja ke yang pembahasan pertama, itu pada masa pemerintahan Soekarno. Di sana di masa Soekarno sendiri, hukum ketenagakerjaan baru mendapatkan perhatian khusus, di mana adanya perlindungan buat ketenagakerjaan. Di sana sendiri dibagi menjadi 3 periode, di mana ada Orde Lama, Orde Baru, dan di era Reformasi. Nah, di Soekarno sendiri itu pertama adanya organisasi buruh di Indonesia yang bernama BBI sendiri. Apa itu BBI? Yaitu Barisan Buruh Indonesia, yang berdiri pada tanggal 15 September 1945. Nah, untuk yang kedua yaitu di masa pemerintahan Soeharto, di mana di masa pemerintahan Soeharto sendiri itu ketenagakerjaan memiliki konflik, di mana adanya komunis di sana. Jadi dulu komunis itu menyerang warga-warga buruh-buruh, itu menjadi jalan mereka untuk menyebarkan ajaran komunis mereka. Nah, itu, dan akhirnya di masa itu di awal Orde Baru sendiri, di sana dibentuklah di masa pemerintahan Soeharto yang bernama MPBI, yaitu Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia, yang menyatukan seluruh organisasi buruh di Indonesia untuk menaungi masalah-masalah yang ada di sana. Nah, untuk yang kedua sendiri, untuk yang ketiga, yaitu ada di masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, di masa pemerintahan B.J. Habibie sendiri itu di mana adanya konflik atau adanya bisa dibilang masalah, yaitu di dampak krisis moneter di tahun 1997. Nah, di sana dari dampak krisis moneter tersebut menyebabkan ketenagakerjaan itu di Indonesia tidak kondusif, yang dimana semuanya beralih ke TKI, yaitu tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Nah, di sana di masa pemerintahan B.J. Habibie sendiri itu TKI sendiri meningkat drastis dari yang awalnya 500.000 menjadi 1.250.000. Nah, itu jadi dalam waktu 2 tahun, dari 997 sampai 199, itu diperkirakan kurang dari 1,5 juta TKI di luar negeri, baik itu ada di sektor formal maupun di sana ada yang di informal. Nah, di sana diputuskanlah adanya keputusan Menteri Tenaga Kerja pertama nomor 204 tahun 1999. Di dalamnya membahas tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, itu konflik sama yang terjadi, yaitu TKI, di mana tetapi di masalah kali ini di masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur sendiri itu meningkat di bagian perempuan yang meningkat drastis. Di sana lebih banyak daripada yang laki-laki, di mana di masa Gus Dur 1999 tercatat sekitar 307.000 sekian buruh perempuan, dan lakinya cuman ada 120.000 sekian. Itu terjadi jarak yang sangat banyak di sana. Akhirnya dari melihat fenomena tersebut, dibuatlah adanya perempuan yang lebih banyak menjadi TKI. Itu menyebabkan banyak buruh-buruh perempuan yang di luar negeri itu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti pelecehan seksual atau kekerasan sendiri. Itu jadi masalah yang sangat genting yang ada di sana. Ya, pas di masa ini itu akhirnya ditetapkanlah Kepres atau adanya Kepres nomor 109 tahun 2001. Adanya 2001,
Kemenlu nomor 53 tahun 2001. Melalui Kepres ini dibentuklah direktorat baru di Departemen Luar Negeri, yaitu Direktorat Perlindungan WNI yang menaungi semuanya, dan Badan Hukum Indonesia. Nah, untuk lanjut di masa pemerintahan Megawati itu memasuki awal pemerintahan itu di sana banyak TKI, di sini TKI juga, yaitu di mana TKI di sini itu adanya ilegal di sini, yaitu pas di sini dikeluarkanlah undang-undang oleh Megawati nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau PPTKI-LN untuk untuk menaungi lah untuk mengorganisir TKI yang keluar negeri itu tidak ilegal. Untuk yang selanjutnya itu ada di masa pemerintahan Susilo Bambang SBY. Nah, di SBY ini mengarahnya ke hak asasi manusia yang terjadi di TKI yang di luar negeri, khususnya di buruh perempuan lagi yang bekerja di sektor informal, yaitu seperti tenaga rumah tangga, pembantu istilahnya. Nah, di sana saking tingginya pengiriman TKI ke luar negeri itu berbanding lurus di Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Karena banyaknya TKI yang ke luar negeri itu dikarenakan kerja di Indonesia itu tidak ada lapangan yang membuka, yaitu banyak pengangguran yang terjadi, adanya lapangan kerja yang terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Joko Widodo. Untuk yang di masa pertama itu di pemerintahan ini sendiri itu ada masalah, yaitu di mana action plan-nya pemerintahan Jokowi sendiri banyak buruh yang merasa haknya tidak terpenuhi. Maka dari itu terutama upah yang layak. Maka dari itu para buruh-buruh meminta untuk kepada pemilik modal atau perusahaan itu memberikan upah yang lebih besar, dan itu bisa membuat pemilik modal itu banyak yang bangkrut. Nah, untuk yang di pemerintahan Jokowi yang kedua itu Jokowi adanya undang-undang yang tercakap di dalamnya yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan UMKM di sana, yaitu di mana pada tahun 2019 menyampaikan rencananya mengenai perumusan Omnibus Law yang kita kenal. Jadi seperti itu untuk di masa pemerintahan di Indonesia dari masa Soekarno sampai Jokowi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada di sejarah hukum di ketenagakerjaan di dunia. Hukum ketenagakerjaan di dunia muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan yang muncul pada saat revolusi industri, penemuan mesin atau tenaga uap di Inggris. Nah, di tahun 1750 memberikan jalan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang lebih besar di sana. Nah, di selanjutnya itu ada yang namanya Revolusi Perancis yang menjadi simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat nomaden yang muncul. Hukum pada tatanan negara bangsa dikondisikan ke dalam kitab undang-undang yang dilaksanakan pada prinsip-prinsip baru seperti kebebasan berkontrak dan kemutlakan hak milik atas bangunan itu. Jadi mungkin cukup itu dari saya, Muhammad Ilham Maulana Setiawan. Presentasi atau video kali ini dari judul yang tadi sudah saya sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.